Sudah Bu, ada. Oke, kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya nih. Sambil menunggu yang lainnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih sehat dan semangat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, ini baru pertama ya yang sehari 2 materi atau pernah sebelumnya? Belum Bu, ini baru Bu, baru pertama ini. Oh, baru ya. Ya, sebelum-sebelumnya biasanya seperti ini. Kalau yang dulu kan kelas karyawannya itu perkuliahannya sampai Jumat. Jadi sehari itu ada dua mata kuliah. Cuma bedanya offline-nya juga di hari itu. Offline-nya di hari itu juga. Terus kalau sekarang kan kalian biasanya online Senin sampai Jumat, Sabtunya baru offline ya. Itu baru berlaku di angkatan 2022 berarti. Ya, sekarang kita akan bahas materi kuliah ya. Mata kuliah baru lagi nih dengan saya, berarti kalian 3 kali, jangan bosan-bosan ya. Sekarang kita belajar tentang sistem lingkungan industri. Sistem lingkungan industri ini dulunya manajemen lingkungan industri. Sekarang kita lebih belajarnya ke, bukan hanya manajemen, tapi juga ke sistemnya. Kelas A sudah ada yang bergabung? Hanya Dika aja? Dika mana teman-temannya yang lain, Dika? Ini lagi dikabarin, Bu. Lupa ya kayaknya kalian. Iya, nggak tahu lagi ini, Bu. Apa sih? Yasinan kayaknya. Yasinannya nanti setelah kuliah ya. Oh ya, nak, kita malam Jumat lagi. Nggak apa-apa ya. Ya, seperti biasa sebelum dimulai teman-teman, mari kita siapkan dulu kesiapannya, siap untuk menerima informasi baru maupun materi yang akan saya berikan dan juga nanti harapannya bisa diskusi ya, bisa diskusi, saling sharing informasi sehingga kita bisa mudah memahaminya dalam materi. Ya. Jadi siapkan dulu gelas kosongnya, siap untuk menerima informasi. Cara matiin ini gimana ya? Kok nggak bisa otomatis? Hmm. Deh, lanjut. Ya, sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Silahkan mohon dipimpin doa, teman-teman. Izin, Mami. Ya, Mangga, Kang Fajar. Sebelum melakukan aktivitas perkuliahan, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, amin ya Allah. Terima kasih Kang Fajar pimpin doanya ya. Semoga kita dimudahkan dalam memahami materi hari ini dan juga saya dimudahkan dalam menyampaikan materinya. Ego dan Dika. Ya, ya, di Litera belum sempat saya upload RPS, belum sempat saya upload RPS karena tadi jaringan di kampus mati-matian ya, terus sampai sore juga. Nah, nanti kita bahas di sini dulu, RPS-nya akan saya upload setelah kelas ya. Nah, di sini jadwalnya untuk kelas A harusnya tadi jam 10 pagi ya, jam 10, kelas B jam 19.
Lalu 2 SKS ya, 2 SKS untuk sistem lingkungan industri ini. Nah, untuk bobot nilainya nanti di sini ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok ya, karena ini kebanyakan teori sih, kebanyakan teori membahas regulasi seperti itu. Jadi kan harus ada pemahaman dari teman-teman sendiri ya. Ada tugas mandiri 20%, kelompok 20%, UTS UAS masing-masing 25. Hmm. Ya, untuk rules-nya sama seperti dengan kelas-kelas saya yang sebelumnya. Jangan lupa mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen ya pada Litera. Lalu ketika kita kuliah secara daring harus ada on cam ya. Kalau misalkan terkendala cam ya silahkan izin di grup chat ya, di grup chat Zoom. Ya, ini bahan kajiannya. Jadi ada 10 materi sih, tapi dibagi jadi 11 submateri. 11 submateri ya, mulai dari pengantar sistem lingkungan industri, nanti kita ada lingkungan dan industri, sampai ke belajar sustainable energy ya, sampai UTS. Terus pas pertemuan 9-nya mulai belajar tentang green manufacturing, produksi bersih, sampai ke LCA ya, life cycle assessment. Nah, dari bahasan-bahasan ini ada yang tidak asing nggak buat teman-teman? Pernah dengar apa saja, istilah apa aja dari materi ini? Sustainable energy pernah dengar ya? Sustainable itu apa? Produksi bersih pernah dengar produksi bersih? Belum. Aneh apa Belum, produksi belum. bersih? Ya. Kalau limbah, Limbah sudah dengar limbah sih Bu di pasti K3. pernah ya. Ada di K3 ya. Di K3 nggak ada ini, apa, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ada nggak? Ada Bu Amdal. Bu. AMDAL ada. Terus LCA ada nggak? Life cycle assessment ya, assessment. Ada itu. Belum. K3 sih semester Ya, berapa kalian? kedua Bu. Oh, semester 2 toh. Oke. Nah, ini nanti untuk sistemnya ya, sistem metode pembelajarannya khusus di sistem lingkungan industri itu student center learning. Artinya di sini mahasiswa juga berperan aktif ya dalam pembelajaran. Jadi saya ada rencana tugasnya gantian. Maksudnya kalian sebagai pemateri dan saya ikut sebagai audiens. Nah, nanti kita bisa saling sharing informasi terkait materi-materi ini. Yang dibagi, nanti ini saya akan bagi. Nggak tahu nih jumlahnya ada berapa sih, kelas A ada berapa? Kelas A ada berapa? Teh Nelly, ada berapa orang? Ada 6 Ibu, tapi Willy Ada. belum ambil KRS. Willy belum ambil KRS, tapi mau aktif nggak? Kurang tahu Ibu, belum ditanyain lagi. Ada 6 ya, kalau sama Willy jadi 7. Sama Willy 6 tuh. Oh, sama Willy 6, kalian 5 ya. Iya. Berarti kalau kelas Iya. A nanti
Harusnya ini berarti jadinya individu ya. Jadinya individu kalau untuk kelas A. Jadi ada yang bahas satu orang ya, masing-masing tuh ada yang menyiapkan materi ini ya, komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Terus satu orang lagi menyiapkan yang sustainable energy, green manufacturing, produksi bersih, pencemaran lingkungan dan manajemen limbah. Nanti bahannya saya beri referensi, tapi itu hanya referensi aja ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau ada tambahan materi di referensi lain juga boleh. Yang penting pokok-pokok bahasannya tentang ini. Nah, jadi berarti untuk kelas A nanti saya akan share spreadsheet sepertinya ya, atau lebih enak di list di grup. Teh Nelly gimana? Mohon bantuannya ya. Kan Teh Nelly ketua angkatan, ketua kelasnya. Iya Ibu boleh. Iya, nanti dibagi ya. Gimana kalian cara baginya? Mau sulit kayak mau debat dulu terserah ya. Jadi nanti yang bahas ini siapa di list aja. Terus kalau yang kelasnya ada berapa orang? Ada 11. Ada 11. Nah, 11 mungkin bisa ini 1 2 3 4 5 6. Ada yang satu orang. Satu orang aja. Dua orang ya. Kasihan ya. Oke. Yang satu 3 orang ya Bu. Jadi pas. 1 3 orang. Emang kalau 11 dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6 itu jadi berapa sih? Ini kan Ada 2 ada orang, ada 1 orang, Bu. 2 orang, ada 1 orang kan? Tetap ya tidak bisa jadi 3 orang ya. Nanti yang ketua kelas siapa ketua kelasnya di kelas B? Kita bagi dulu. Kang Fajar Bu. Tiba-tiba dadakan jadi ketua kelas atau emang Kang Fajar ketua kelasnya? Udah 2 tahun, Bu. Niatnya tahun ini tuh mau sama Rafli Aldi kalau nggak salah, Bu. Aduh, Gimana? enggak Bu, enggak. Oke, berarti Kang Fajar nanti bantu 1 orang lagi ya? Boleh, Bu. Maaf, Bu, izin Atau bertanya. Ini Kang Fajar yang 1 orang juga nggak apa-apa. boleh, Bu. Ini Boleh, tuh siap. materinya ada 6, Bu, tapi si presentasinya emang cuma 5, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ininya yang di atas ya? Iya, Bu, yang di atasnya cuma 5. Oh, ini ke-6 dulu ininya. Mulai ke-6. Ke-6. Ya, jadi dipersiapkan mulai dari minggu ke-6. Gitu ya, minggu ke-6. Nah, karena Kang Fajar sendiri nanti boleh pilih sendiri ya. Pilih duluan materinya yang mana. Privilege-nya itulah. Pilih duluan yang mana. Tapi nanti saya akan share materinya ya. Share materinya. Jadi kalian buat PowerPoint seperti ya dosen, layaknya dosen lah. Kalian misalkan jadi dosen tamu di sini. Kita kan sering share ya. Gitu. Nah, terus oke. Biar kalian gak bingung, saya akan coba share RPS-nya. Nampil nggak RPS-nya? Tampil ya? Ya. Saya lupa Tampil. ini share screen atau cuma PowerPoint aja tadi ya? Screen kayaknya ya. Nah, ini adalah kan dibagi menjadi 11 ya, tapi kalian mulai presentasi itu mulai di sini. Sampai ke manajemen limbah nih. Nah, sebetulnya yang minggu ke-5 dan ke-6 itu tentang komponen dan pengelolaan ekosistem industri itu bisa jadi 2 sub ya. 2 kali pertemuan ke-5 dan ke-6. Ke-5 dan ke-6. Terus, tapi kalau misalkan nanti bisa diringkas jadi 1 sih nggak apa-apa yang kebagian yang ini nih. Komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Nanti ini kan ada yang 2 orang tuh. Ya, yang 2 orang yang ini misalkan dipecah lagi jadi 1 orang, ke-5-nya 1 orang, 6-nya 1 orang, nggak apa-apa. Terus ini adalah ini kisi-kisinya ya, kisi-kisinya bisa dilihat di materi pembelajarannya.
materi pembelajaran, misalkan yang ke X kok ke N. Misalkan yang ke tentang ini deh, yang ke-7 deh misal ya, tentang sustainable energy. Nah, nanti yang bahas ini poin-poinnya. Bisa nanti kalian keluar dari sini juga nggak apa-apa sih gitu ya, tapi sebutkan sumbernya ya. Kurang lebih dia membahas tentang bagaimana sih konsep dasar sustainable energy, lalu teknologi terkini yang digunakan, kebijakan-kebijakan energi, kebijakan tentang energi, dan dampak sosial ekonominya seperti apa. Nah, poin-poin ini adalah ada di bahan yang akan saya share. E-book sebetulnya, e-book yang akan saya share. Tapi misalkan kalian mau nambahin kayaknya kurang deh salah satunya, saya mau tambahkan contoh penerapan sustainable energinya, boleh itu ya. Itu sangat bagus. Di luar dari sini bisa juga teman-teman tambahkan. Itu. Terus yang dapat green manufacturing nih ya, sama bahasnya tentang konsepnya dulu, lalu tahap-tahap kegiatannya apa saja sih bisa. Tujuannya kenapa sih harus ada green manufacture, dampaknya apa. Nah, ini ada contohnya juga nih ya, kalau bisa. Itu ada kisi-kisinya. Ini ya tugas satunya, jadi ada 8 tugas teman-teman. Tugas satunya mulai dari pertemuan kelima, ternyata mulainya dari kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi jadi 7. Sorry. Dibagi jadi 7 ya. Dibagi jadi 7. Kalau tadi kan 6 ya. 6 minggu. Karena ada satu materi yang dibagi jadi 2. Ya. Satu materi, satu submateri dibagi jadi 2 pertemuan. Karena ini lumayan banyak nih tentang komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Misalkan kita lompat ke berarti yang kelas A gimana dong? Cuma ada 5 ya. Kelas A berarti cuma 1 aja. Nanti kan nambah Willy, insya Allah ya, nambah Willy. Jadi ini 1 orang. Ini 1 orang juga. Tugas 3 1 orang. 4 1 orang. 5 1 orang. Dan sampai ke pencemaran manajemen limbah ya. Ke 5 dan 6 biar gak bingung. Ya, 5 dan 6. Ini. Misalkan ada 6 submateri nih yang ke-5 dan ke-6. Bisa dibagi sampai misalkan 1 orang cuma sampai ke ini. Praktik penerapan ekosistem industri. Nah, 1 orang lagi bahas dari desainnya, desain ekosistem industri sampai ke contoh ya, contoh ekosistem dan proses bisnis industri 5.0. Kita udah beranjak ke 5.0 di sini. Bisa dibagi seperti itu. Makanya nanti enaknya pakai apa ya, spreadsheet untuk pemilihannya, pembagiannya. Kelas A kayaknya nggak bakal rebutan ya. Yang kelas B nih nanti, tolong diatur ya, Kang Fajar ya. Baik, Bu. Jadi Bu, untuk izin materi bertanya. yang pertama tuh dibagi jadi 2 kelompok atau 1 kelompok ngebahas jadi 2 minggu. Nah, bisa itu ya. Misalkan yang itu yang kebagian 2 orang nih. Kebagian 2 orang ya. Bagian 2 orang. Bagusnya sih 1 orang 1 materi aja. Jadi 1-1. Tetap yang 1 orang tuh Kang Fajar nggak cuma 1 kelompok berarti. Walaupun mereka berkelompok, tapi kerjanya individu. Ya, Bu. Jadi satu materi itu dibagi buat 1 kelompok tapi dibagi jadi 2 sesi gitu aja ya, Bu? Boleh, siap. Kayak gitu. Oke, Oh, yang kelas siap. aja. Kelas A 1-1 aja, Neng. 1 orang 1 nih. Jadi materi itu tuh ada 2 orang gitu, Bu. Kalian ada berapa orang? 5 ya? Iya, Ibu. Ada 5 ini. Ya berarti ini aja kelas A mah mulai dari ini ya. Dari tugas gak nih dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cuma yang nanti yang ini kalian ikutnya kelas sore berarti. Gimana?
Iya Ibu, gitu aja. Gitu aja. Ya, tetap kalian mah satu-satu ya. Iya, Mulai dari tugas 3 berarti nih. iya jadi dari Iya Ibu. Dari sustainable energy. Untuk yang 1-2-nya kalian berarti ikutnya kelas sore ya. Oke, nanti saya coba ubah lagi RTM-nya biar lebih jelas ya, biar lebih jelas pembagiannya. Ini cuma rencana aja sih. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk rencana tugasnya? Sampai tadi terakhir tugas terakhir itu makalah contoh aja sih, contoh penerapan produksi bersih atau penerapan green design ya, atau eco industrial park. Sudah jelas untuk rencana tugasnya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya. Yuk kita persiapkan, kita mulai metode baru. Jadi tidak hanya kalian mendengarkan saya ceramah ya, takutnya bosan. Tapi ya nanti kita juga saling meluruskan kalau misalkan ada yang perlu kita diskusikan. Ini referensinya. Nah, tadi saya gunakan bahannya yang ini. Yang nomor, gimana? Nggak bisa ya. Yang nomor 5. Kalau mau beli e-booknya juga bisa ya. E-booknya juga bisa, tapi nanti akan saya share juga sih di Litera untuk e-booknya. Mengacu ke situ aja lebih, bukan lebih mudah ya, lebih terperinci sih. Nanya lagi. Silahkan. Untuk tugasnya teh PPT aja Ibu sama makalah. PPT aja. PPT aja. Oke, Makalahnya tugas 8 yang contoh penerapan. Oke, sudah jelas ya. Kita mulai mengenali tentang sistem lingkungan industri apa sih gitu ya. Kalau dengar sistem tuh apa yang kalian tahu? Sistem. Apa itu sistem? Harus tersistem. Emang sistem tuh apa sih? Agar Aturan. terstruktur. Aturan, terus apa lagi? Aturan terstruktur, terus alur Ibu. alur, komponen. komponen. Ada yang kurang nih, ada yang kurang. Ayo. Ada satu kata kuncinya. Kumpulan elemen yang saling berinteraksi, Bu. Saling berinteraksi. Ya, betul. Kata kuncinya adalah harus saling berhubungan ya. Mau itu elemen, mau itu apa namanya subsistem ya atau apapun, mereka harus saling terintegrasi, harus saling berhubungan ya. Sistem yang namanya di sistem itu. Jadi nanti di sini jadi ada sistemnya di sini adalah melibatkan ekosistemnya ya, sumber daya alam dan kesehatan manusia. Kalian nanti juga akan belajar tentang konsep perencanaan lingkungan, analisis siklus hidup produk, manajemen limbah sampai ke strategi berkelanjutan ya. Selain itu juga belajar tentang regulasinya atau kebijakannya ya untuk pelestarian lingkungan. Sehingga kalau kalian sudah paham ini, paham semua tadi aspek tadi, bisa mengembangkan apa? Bisa mengembangkan solusi inovatif. Ini tujuan akhir dari perkuliahan kita ya. Jadi kalian bisa mengembangkan solusi inovatif. Minimal kalau tidak bisa mengembangkan, kalian tahu contoh mana sih yang
solutif dari yang baik dari sistem lingkungan industri berkelanjutan. Ini sebentar lagi mau habis punggung. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mampu menyebutkan definisi dan juga komponen sistem lingkungan industri. Lalu mampu menjelaskan tantangan dan juga peluang pendekatan dan juga implementasi sistem lingkungan industri. Ya. Ini adalah submaterinya sampai ke pendekatan manajemen lingkungan industri. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu apa sih definisi sistem lingkungan industri. Kalau tadi sistem kan adanya komponen yang saling terintegrasi atau berhubungan. Nah, kalau lingkungan industri apa? Lingkungan industri apa aja yang termasuk ke lingkungan industri? Kata kuncinya adalah semua faktor dan elemen yang ada di sekitar operasi industri. Apa saja faktor dan elemennya yang ada di lingkup industri? Bisnis, Bu. Bisnis, terus Persaingan, teknologi, Bu. teknologi, Mesin, Bu. mesin, Produk. produk, Manusia. manusia, Dan ekonomi, Bu. ekonomi, ya. Oke. Jadi di sini adalah yang pertama kali harus ada kan lokasi fisiknya dulu ya. Lokasi fisik dari lingkungan industri. Kita bisa tahu lingkungan industri karena tahu ada industrinya dulu. Jadi ada lokasi fisiknya ya. Terus setelah ada lokasi harus ada apa? Ada sumber daya alamnya. Ada sumber daya alamnya bisa digunakan sebagai bahan baku ataupun input ya kalau diproduksi sumber daya alam ini. Nah, lalu interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Kalau sudah terjadi proses produksi, pasti ada interaksi ya, interaksi dengan lingkungannya dan juga dengan masyarakat sekitar industri. Nah, jadi selain itu ada juga yang mengatur. Ada yang mengatur dari aspek peraturan, kebijakan, dan regulasi ya. Jadi harus sinkron nih, harus terintegrasi antara tadi sumber daya alam, terus proses produksinya ya, sistem interaksi dengan masyarakat dan lingkungan, serta regulasi itu harus sinkron. Harus saling berhubungan seperti itu. Jadi sistem lingkungan industri itu berkaitan pada apa saja ya kerangka kerja ya. Kerangka kerjanya bisa menggambarkan interaksi dan juga hubungan antara komponen-komponen yang ada dalam operasi industri dan lingkungannya. Operasi industri itu apa? Yang disebut operasi industri itu apa tadi? Kegiatan. Tadi ya, kegiatan. Kegiatannya meliputi aspek ini, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga lingkungan. Harus memperhatikan ini ya. Juga melibatkan kalau diproduksinya berarti ada aliran bahan. Ya, kalau diproduksi berarti ada sumber dayanya ya, sumber daya alamnya sebagai aliran bahan. Lalu di proses itu membutuhkan apa lagi? Membutuhkan energi dan juga informasi ya, antara komponen-komponen itu. Tentunya tadi kata kuncinya adalah saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Oke. Yang termasuk ke sistem lingkungan industri juga termasuk ke pemantauan ya, adanya pemantauan, pengukuran dan juga evaluasi terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan industri. Karena tadi ada interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Kalau adanya interaksi, perlu ada pemantauan, pengukuran, dan juga evaluasi. Nah, ini termasuk juga ke sistem lingkungan industri. Kalau kita tahu siklusnya, siklus sistem lingkungan industri, kita bisa tadi goal akhirnya adalah mengembangkan strategi ya, strategi yang ramah lingkungan deh. Kata lebih sederhananya itu yang ramah lingkungan ya, ramah lingkungan dan bisa tidak menguras sumber daya alam. Jadi bisa siklenya tuh terus hidup, siklenya terus hidup.
Selanjutnya ada komponen sistem lingkungan industri. Komponen-komponennya ada 6. Ya. Tadi ada bahan baku, ada juga proses produksi, produk dan juga layanannya, energi, limbah dan juga emisi, serta stakeholder. Ini masing-masing berapa menit lagi nih ya? 4 menit lagi. Ya. Kalau bahan baku kan di situ pasti ada apa saja. Kalau dengar bahan baku berarti ada apa saja nih? Input produknya, awalnya Bu. ya. Ya, produknya ya. Input awal atau bahan mentah dari produk tersebut sih apa? Contohnya misalkan kan ada logam ya atau minyak bumi itu termasuk bahan baku. Nah, penggunaan bahan baku ini di sistem lingkungan industri karena kita memperhatikan lingkungan ya, lingkungan. Jadi kita harus tahu pemilihan dan juga penggunaan bahan baku yang efisien dan berkelanjutan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan kita terus-terusan mengambil minyak bumi aja ya, nanti lama-kelamaan bakal habis nggak? Habis ya, Bu. Habis ya. Nah, kalau kita lihat sifat serakahnya itu pasti bakal habis, tapi karena adanya sistem yang mengatur, sistem lingkungan industri ini yang mengatur, jadi bahan baku itu walaupun nantinya habis, tapi kita bisa menggunakannya secara efisien dan juga ada nantinya keberlanjutannya. Ada strategi untuk keberlanjutannya, seperti itu untuk bahan baku. Lalu di proses produksi, kira-kira apa yang bisa kita atur di proses produksi nih? Proses produksi itu terjadi apa sih? Di produksi itu Mengubah bahan baku mengubah bahan baku menjadi suatu produk. menjadi suatu produk. Nah, berarti di dalamnya ada apa aja? Butuh apa aja dalam membuat produk itu? Perlu bahan-bahan, Bu. Energi, Bu, peralatan. Butuh energi, butuh alat, ya. Nah, energi, khususnya energi yang paling banyak digunakan apa sih di sebuah industri? Ayo, pakai energi apa ya? Listrik, terus batu bara masih ada yang pakai Listrik, Bu. energi batu bara, misalkan untuk memproduksi panas ya, pakai apa tuh? Kayu Bisa, bakar Bu. masih ada yang Bara. pakai kayu bakar. Batu bara Kalau ada nikel ya masuk yang nggak, Bu? nikel untuk apa? Coba. Biasanya nikel untuk apa? Eh, Untuk energi kurang apa? tahu sih, Bu. Ya, jadi bahannya itu kita harus tahu dia sebagai energi apa ya, energi apa. Misalnya kalau yang batu bara kan energi panas. Ya. Terus, nah dari pemilihan, dari proses produksi ini kan ada rangkaian kegiatannya ya. Jadi kita harus juga bisa memilih gimana sih pengelolaan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Sehingga apa? Goalnya itu bisa mengurangi tadi limbah dan juga emisinya. Kalau ada pembakaran pasti ada emisi ya. Dan kalau ada proses produksi pasti ada limbah, ada bahan yang tidak terpakai di situ. Jadi gimana sih caranya tadi energi, teknologi itu secara efisien dan juga ramah lingkungan sehingga limbah dan juga emisi yang dikeluarkannya sedikit ya yang dihasilkan. Makanya kita harus tahu nih gimana caranya untuk membuat proses produksi itu efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kalau Zoom ini mati, gabung lagi ya ke link yang sama. Ini less than 1 minute. Ya, untuk produk dan layanan. Ini mending bahas setelah ini ya. Tapi coba dulu deh. Untuk produk dan layanan, produk itu hasil dari proses produksi atau outputnya ya. Output dari sistem lingkungan industri. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam produk dan layanan untuk sistem lingkungan industri ini? Jadi kan kita harus mengembangkan sebelum membuat produk, kita harus mengembangkan produk mana, produk apa yang ramah lingkungan ya. Produk yang ramah lingkungan, tapi dia tetap berkualitas ya, sesuai dengan kebutuhan pasarnya.
Jadi faktor-faktor misalkan kita harus memperhatikan sumber dayanya, masa pakai produk nih yang paling penting.